Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat yang tak terhingga sehingga kita dapat berkumpul dalam acara presentasi kali ini. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Fikri Darussalam. Di sini saya diamanai sebagai moderator untuk menuntun jalannya presentasi kali ini. Dan di sini juga saya dibantu oleh rekan saya. Yang pertama ada Rizal Azfa, Hasna Hasna Rohaini, Salma Fitri Azara, Agnes Wulan Pangestu, dan Giamora. Untuk mengefektifkan waktu, di sini kelompok kami akan membahas mengenai penilai metode penilaian prestasi kerja tentang manajemen by objektif. Selanjutnya, untuk sesi penyampaian akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini ada definisi penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja adalah serangkaian proses evaluasi penilaian kinerja karyawan secara sistematis dengan membandingkan kerja aktual dengan kinerja standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Yang menjadi objek penilaian adalah kemampuan tenaga kerja dalam melaksanakan suatu tugas atau pekerjaannya, penampilan atau perilaku dalam melaksanakan tugas, sikap dan menjalankan tugas, cara yang digunakan dalam melaksanakan tugas, ketegaran jasmani dan rohani di dalam menjalankan tugas, dan sebagainya. Di sini ada ruang lingkup penilaian prestasi kerja. Yang pertama ada what, apa yang dinilai, yaitu membicarakan apa saja yang dinilai, yaitu kriteria yang dinilai. Selanjutnya ada why atau umpan balik, membicarakan tujuan yang dinilai, membicarakan dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya ada who, siapa yang dinilai, yaitu ada atasan, bawahan, rekan kerja, diri sendiri, dan orang lain atau konsumen. Selanjutnya when, waktu penilaian prestasi kerja yang dibagi menjadi dua, ada formal dan informal. Dan selanjutnya ada where, eh, di mana penilaian dilakukan, ada on the job dan off the job. Selanjutnya ada how, bagaimana penilaian prestasi kerja dilakukan. Ada dua, ada tradisional dan modern. Next. Nah, di sini adalah metode penilaian prestasi kerja dibagi menjadi dua. Ada tradisional, di tradisional ada rating scale, employee comparison, checklist, perform essay, interview, dan critical incident. Di metode modern ada assessment center, manajemen by objective, dan human asset accounting. Selanjutnya akan dijelaskan rekan Baik, saya. Terima kasih. baik, selanjutnya ada definisi dari manajemen by objektif, yaitu merupakan model manajemen strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan mendefinisikan secara jelas tujuan yang disepakati oleh manajemen dan karyawan. Menurut teori tersebut, penetapan tujuan dan rencana berdasarkan suara karyawan dapat mendorong partisipasi dan komitmen mereka serta menyelaraskan tujuan di seluruh organisasi. Selanjutnya adalah manajemen by objektif dalam perkembangannya mempunyai beragam istilah, yaitu yang pertama ada perencanaan dan penilaian pekerjaan, yang kedua hasil pelaksanaan dan evaluasi perkembangan individual, yang ketiga manajemen berdasarkan hasil, keempat manajemen akuntabilitas, yang kelima manajemen berdasarkan sasaran dan hasil, yang keenam manajemen tujuan, yang ketujuh tujuan dan pengendalian, yang kedelapan perbaikan hasil bisnis, yang kesembilan perbaikan pelaksanaan manajemen, dan yang terakhir rencana tindakan bagi sasaran. Perlu kita ketahui bahwa manajemen by objektif merupakan pendekatan manajemen yang berfokus pada hasil, bukan pada kegiatan atau proses pelaksanaannya. Tugas-tugas yang telah didelegasikan tidak memiliki roadmap atau peta jalan. Pelaksanaannya dilakukan berdasarkan perkembangan situasi dan bersifat dinamis. Selanjutnya ada perkembangan manajemen by objektif menurut Howell yang diterbitkan dalam sebuah artikel pada tahun 1970. Yang pertama, tahapan penilaian pelaksanaan. Pada akhir tahun 1950-an dan awal tahun 1960, menitik beratkan penilaian dari pelaksanaan para manajer secara individual. Yang kedua, tahapan integrasi sasaran.
Pada pertengahan tahun 1960-an, orang menyadari bahwa pelaksanaan seorang manajer tidak dapat dinilai secara terpisah, sehingga penekanan dilakukan pada pengintegrasian sasaran manajer dengan sasaran organisasi, tetapi perhatiannya pada sasaran jangka pendek. Dan yang ketiga, tahapan perencanaan jangka panjang. Tahapan ini dapat memperluas ruang lingkup sampai pada pembuatan keputusan strategis. Selanjutnya ada sifat dari manajemen by objektif. Yang pertama, MBO memiliki sasaran yang diletakkan pada rencana berorganisasi. Kedua, sasaran terukur dengan batasan waktu bagi setiap tingkatan manajemen. Ketiga, sasaran bagi setiap bagian-bagian ditetapkan oleh manajer dan anggota organisasi secara bersama-sama. Yang keempat, meninjauan kembali sasaran dan pemutar-akhiran periodik. Bila sasaran telah tercapai, dapat ditingkatkan dan jika gagal, perlu diperbaiki. Yang kelima, sasaran yang disepakati bersama sebagai penilaian pelaksanaan. Yang keenam, persiapan dan keterikatan sasaran ke atas, ke bawah, ke samping, dan menyilang. Yang ketujuh, adanya tanggung jawab dan wewenang pada setiap bagian organisasi. Dan yang terakhir, rencana pengembangan organisasi secara bersama dapat mempermudah dalam pencapaian sasaran organisasi. Selanjutnya ada ketentuan manajemen by objektif. Yang pertama itu ada atasan dan bawahan sama-sama menyetujui elemen agar pekerjaan bawahan yang akan dinilai periode tertentu 6 bulan atau 1 tahun. Yang kedua, bawahan sungguh-sungguh melakukan kegiatan untuk mencapai masing-masing target. Yang ketiga, selama periode tersebut, bawahan secara periodik mengontrol perkembangan pekerjaan ke arah target yang akan dicapai. Yang keempat, pada akhir periode, atasan dan bawahan sama-sama mengevaluasi hasil pencapaian target. Selanjutnya ada proses manajemen by objektif, dari mulai penetapan tujuan dan rencana organisasi, penentuan tujuan dan rencana secara kolaboratif, menjelaskan tujuan dan rencana organisasi, pertemuan, tujuan rencana yang jelas, konseling atau konsultasi, sumber daya, pelaksanaan, review periodik, dan evaluasi program MBO. Lalu ada kelebihan MBO. Yang pertama, MBO membantu karyawan menghargai peran dan tanggung jawab mereka di tempat kerja. Yang kedua, program MBO membuat proses manajemen lebih wajar dengan memusatkan pada suatu pencapaian. Yang ketiga, Key Result Areas atau KRA yang direncanakan khusus untuk setiap karyawan tergantung pada minat, kualifikasi pendidikan, dan spesialisasi mereka. Yang keempat, pendekatan MBO biasanya menghasilkan kerja tim dan komunikasi yang lebih baik. Yang kelima, MBO memberi karyawan pemahaman yang jelas tentang apa yang diharapkan dari mereka. Supervisor menetapkan tujuan untuk setiap anggota tim dan setiap karyawan diberikan daftar tugas sesuai kapasitas. Yang keenam, setiap karyawan diberi tujuan yang sesuai kapabilitas sehingga mengembangkan rasa loyalitas kepada organisasi. Yang ketujuh, manajer membantu memastikan bahwa tujuan pencapaian karyawan terkoneksi dengan tujuan organisasi. Lalu ada kekurangan dari MBO. Yang pertama, MBO sering mengabaikan etos dan kondisi kerja organisasi yang ada. Yang kedua, lebih banyak penekanan diberikan pada tujuan dan sasaran. Yang ketiga, manajer terkadang terlalu menekankan penetapan pada target dibandingkan dengan masalah operasional sebagai generator kesuksesan. Yang keempat, pendekatan MBO tidak menekankan pentingnya konteks di mana tujuan ditetapkan. Konteksnya mencakup segala sesuatu mulai dari kesediaan dan efisiensi sumber daya hingga dukungan relatif dari kepemimpinan dan pemangku kepentingan. Yang kelima, akhirnya ada kecenderungan bagi banyak manajer untuk melihat manajemen berdasarkan tujuan sebagai sistem total yang dapat menangani semua masalah manajemen setelah diaplikasikan. Ketergantungan yang berlebihan dapat menimbulkan masalah pada sistem MBO yang tidak siap untuk ditangani dan yang menggagalkan potensi efek positif pada masalah yang seharusnya ditangani. Lalu masalah yang mungkin timbul dalam MBO itu terlalu banyak tekanan pada suatu ukuran dalam sasaran dapat membawa pada pengabaian tanggung jawab penting lainnya di luar sasaran. Selanjutnya yaitu ada analisis perusahaan. Untuk profil perusahaan, nama perusahaannya yaitu ada PT Sunrise, alamat perusahaan Kota Cimahi, Jawa Barat. Untuk jenis perusahaannya itu manufaktur,
Bidang produksinya celana jeans, untuk email yaitu sunrise20@gmail.com. Selanjutnya ada visi dan misi. Untuk visi yaitu menjadikan brand perusahaan celana jeans lokal nomor 1 di Indonesia. Untuk misi yang pertama itu menghasilkan produk yang aman, nyaman, dan bermutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua yaitu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada seluruh pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dalam organisasi yang solid dan didukung leadership yang tinggi. Yang terakhir yaitu perbaikan dan pembelajaran yang berkesinambungan di segala aspek untuk dilaksanakan secara cepat dan tepat. Untuk struktur organisasi, yang pertama yaitu rapat umum pemegang saham, yang kedua dewan komisaris, yang ketiga yaitu direktur utama, yang keempat komite audit, selanjutnya itu sekretaris perusahaan, internal audit, untuk bawahnya direktur produksi, direktur pemasaran, direktur umum dan SDM, yang terakhir direktur keuangan. Selanjutnya yaitu ada ruang lingkup bagian pertama itu WAT, bagiannya itu tanggung jawab, kedisiplinan, kejujuran, perilaku sehari-hari, kinerja, loyalitas, kerjasama tim, dan yang terakhir inisiatif. Baik, untuk selanjutnya ruang lingkupnya yaitu adalah why. Yang pertama, beberapa alasan yang sekaligus menjadi tujuan PT Sunrise melakukan penilaian prestasi kerja yaitu sebagai alat untuk memperbaiki kinerja para karyawan. Yang ketiga, sebagai informasi yang dapat digunakan manajer SDM dalam mengambil keputusan-keputusan. Lalu sebagai bahan umpan balik bagi manajemen SDM, bagi atasan langsung, dan bagi karyawan. Yang kelima, sebagai salah satu sumber informasi untuk perencanaan dan pelatihan tenaga kerja. Yang keenam, sebagai alat motivasi bagi para karyawan. Yang ketujuh, sebagai alat untuk memeriksa kesalahan atau masalah dalam pekerjaan dan atau di dalam perusahaan. Lalu selanjutnya pada where. Eh, Pelaksanaan dan prestasi kerja pada PT Sunrise melakukan on the job performance yang berlangsung di tempat khusus penilaian prestasi kerja yang berada di kantor perusahaan. Dan untuk when, pelaksanaan penilaian prestasi kerja yang dilakukan PT Sunrise adalah 3 bulan sekali. Jadi dalam setahun dilakukan 4 kali untuk melakukan penilaian prestasi kerja terhadap karyawan. Terus selanjutnya adalah WU. Dalam pelaksanaan penilaian prestasi kerja terhadap karyawan PT Sunrise, pihak yang melakukan penilaian yaitu tim yang telah dibentuk berasal dari internal perusahaan, seperti atasan langsung, dan yang dinilai adalah semua tenaga kerja yang berada di perusahaan. Yang selanjutnya adalah how, di mana metode penilaian prestasi kerja yang digunakan PT Sunrise adalah metode manajemen by objective. Dan untuk penerapan metode manajemen by objective ini, yang pertama menetapkan tujuan organisasi, dua menetapkan tujuan departemen, diantaranya adalah departemen operasional, pemasaran, sumber daya manusia, dan keuangan. Yang ketiga mendiskusikan tujuan unit kerja, dan yang keempat mendefinisikan hasil-hasil yang ingin dicapai. Baik, selanjutnya mendefinisikan hasil-hasil yang ingin dicapai, yaitu departemen operasional. Yang pertama ada sasaran kerja, yaitu jumlah kuantitas produksi celana jeans, bobotnya 30, targetnya 100. Yang kedua, ketepatan waktu produksi, bobotnya 30, targetnya kelalaian 5%. Yang ketiga, ada meminimalisir barang cacat produksi, bobotnya 20, targetnya kelalaian 5%. Yang keempat, ada merencanakan desain untuk produk, bobotnya yaitu 20, targetnya 10%. Jadi totalnya 100. Untuk departemen pemasaran, yaitu yang pertama sasaran kinerja. Yang pertama ada total penjualan, bobotnya 20, targetnya 20 juta. Yang kedua ada peningkatan penjualan, bobotnya 20, targetnya 20%. Yang ketiga ada peningkatan pelanggan baru, bobotnya 10, targetnya 10%. Yang keempat ada peningkatan promosi, bobotnya 20, targetnya 10%.
Yang kelima ada peningkatan laba, bobotnya 30, targetnya 10%, totalnya 100. Selanjutnya ada Departemen Sumber Daya Manusia, yaitu yang pertama, jumlah pelamar di setiap rekrutmen. Bobotnya 30, targetnya 5 orang. Yang kedua ada ketepatan dalam penempatan tenaga kerja, bobotnya 40, targetnya 100%. Yang ketiga ada ketepatan waktu pembayaran kompensasi, bobotnya 30, target 100%. Total 100. Selanjutnya ada Departemen Keuangan. Yang pertama ada akurasi penyajian laporan keuangan, bobot 30, target 100%. Yang kedua ada ketepatan waktu penyajian laporan keuangan, bobotnya 40, targetnya 100%. Yang ketiga ada ketepatan pembayaran dan administrasi lainnya, bobotnya 30, target 100%. Total 100. Lalu selanjutnya ada pemantauan atau pemeriksaan kinerja. Di sini ada nama pegawai yaitu Virgo dari Departemen Operasional, nama penilainya yaitu Sania, jabatannya sebagai Kepala Departemen Operasional. Yang pertama sasaran kerjanya yaitu jumlah kuantitas produksi celana jeans dengan bobot 30 dengan target 100 dan aktualnya 30. Yang kedua ada ketepatan waktu produksi dengan bobot 30, target kelalaian 5% dan aktualnya 30. Yang ketiga ada meminimalisir barang cacat produksi dengan bobot 20 dengan kelalaiannya 5%, aktualnya 20. Dan yang terakhir ada merencanakan desain dengan bobot 20, targetnya 20%. Jadi totalnya 100 dengan aktual 80. Adapun kriterianya yaitu kurang dari 50 yaitu kurang, 51 sampai 60 sedang, 61 sampai 75 cukup, 76 sampai 90 baik, 91 sampai 100 sangat baik. Lalu yang kedua, nama pegawai yaitu Sari dari Departemen Pemasaran, nama penilainya Putra Umum, jabatannya sebagai Kepala Departemen Pemasaran. Yang pertama, sasaran kinerja yaitu total penjualan dengan bobot 20, targetnya 20 juta dengan aktual 20. Yang kedua, peningkatan penjualan dengan bobot 20, target 20% dengan aktual 20. Yang ketiga, ada peningkatan pelanggan baru dengan bobot 10, target 10%. Yang keempat, ada peningkatan laba dengan bobot 20, targetnya 10% dengan aktualnya 20. Jadi totalnya yaitu 100 dengan aktual 90. Yang ketiga ada nama pegawai yaitu Nuraini dari Departemen Sumber Daya Manusia, nama penilainya yaitu Novianti dan jabatannya yaitu Kepala Departemen SDM. Yang pertama sasaran kinerjanya yaitu jumlah pelamar di setiap rekrutmen dengan bobot 30, target 5 orang dengan aktualnya 30. Yang kedua, ketepatan dalam penempatan jumlah pekerja dengan bobot 40, targetnya 100% dengan aktualnya 40. Yang ketiga, ada ketepatan waktu pembayaran kompensasi dengan bobot 30, targetnya 100% dan aktualnya 30. Jadi totalnya yaitu bobotnya 100 dan aktualnya 100. Lalu selanjutnya ada nama pegawainya Muhammad Dendi dari Departemen Keuangan, nama penilainya Indira, jabatannya sebagai Kepala Departemen Keuangan. Yang pertama sasaran kinerjanya yaitu akurasi penyajian laporan keuangan dengan bobot 30, targetnya 100%, aktualnya 30. Yang kedua, ketepatan waktu penyajian laporan keuangan dengan bobot 30, target kelalaian 5 orang, aktualnya 30. Yang ketiga, ada ketepatan pembayaran dan administrasi dengan bobot 30, target kelalaian 5 orang, dan aktualnya 30. Totalnya bobot 90 dan aktualnya 90. Lalu memberikan umpan balik berdasarkan data perbandingan antara sasaran kinerja yang diharapkan dengan sasaran kinerja aktual para pegawai didapat hasil. Yang pertama ada Virgo dari Departemen Operasional, total kinerja aktualnya 80, kategori nilainya baik. Yang kedua ada Sari dari Departemen Pemasaran, total kinerja aktualnya 90, kategori nilainya baik.
Yang ketiga ada M. Dendi dari Departemen Keuangan, total kinerja aktualnya 90, kategori nilainya baik. Dan yang terakhir Nur Aeni dari Departemen SDM, total kinerja aktualnya 100, kategori nilainya sangat baik. Untuk penyampaian materi sudah selesai. Mungkin hanya itulah yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Hudma sofa, da makadar, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.